Kasus OTT Bupati Probolinggo masih berlangsung sampai saat ini. Belum ada konferensi terbaru yang dirilis oleh KPK, namun dari pantauan beberapa awak media, KPK telah beberapa kali melakukan penyidikan dengan menggeledah kantor dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Saat ini, sudah ada 12 kantor dinas yang digeledah oleh petugas KPK. Selain itu, beberapa saksi juga sudah dipanggil dan KPK pun sudah menetapkan 12 orang tersangka, termasuk juga Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin. Diberitakan oleh Detik.com Jakarta, KPK telah memeriksa 5 pejabat kepala desa Kades di Kabupaten Probolinggo sebagai saksi di kasus suap jual beli jabatan. KPK mendalami para saksi soal pemberian sejumlah uang kepada camat yang kemudian diteruskan kepada Bupati Probolinggo yakni Puput Tantrianasari melalui suami PTS yakni Hasan Aminuddin atau HA. Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada camat yang terkait dengan perkara ini untuk selanjutnya diserahkan kepada HA sebagai perwakilan dari PTS. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada Selasa 28 September lalu. Adapun saksi itu diantaranya PJ Kepala Desa Jambangan Kecamatan Besuk Sri Sukarsi, PJ Kepala Desa Pakel Kecamatan Sukapura Hendrik Wiyoko, PJ Kepala Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Muhammad Yunus, PJ Kepala Desa Sebaung Kecamatan Gending Sutik Mediantoro, dan PJ Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Yono Wianto. Mereka diperiksa pada Senin 27 September di Polresta Probolinggo. Selain itu, KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda di wilayah Probolinggo, Jawa Timur pada hari yang sama. Ketika lokasi itu adalah rumah kediaman pihak terkait yang berada di Kecamatan Keraksaan, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, serta Kantor Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertahanan Kabupaten Probolinggo. Dari 3 lokasi yang dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara, katanya. Ali mengatakan bukti-bukti tersebut disita selanjutnya akan dimasukkan ke dalam berkas perkara Puput Tantriana. Selanjutnya bukti-bukti ini dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS DKK, ujarnya. Diketahui, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka termasuk Puput dan Hasan sebagai penerima suap. Dodi Kurniawan selaku Camat Grejengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton yang juga ikut menerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tidak hanya itu, petugas KPK juga menggeledah 3 kantor dinas di Pemkab Probolinggo. Penggeledahan ini masih terkait kasus jual beli jabatan PJ Kades yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari. 3 kantor dinas yang digeledah KPK hari ini yakni Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan atau Dispora Parbud, Dinas Kesehatan atau Dinkes, dan Dinas Pendidikan atau Dispendik. Penggeledahan di 3 kantor dinas itu digelar secara tertutup, pintu masuk dijaga polisi bersenjata lengkap, para ASN dan non-ASN yang ada di dalam kantor tidak diizinkan keluar oleh petugas. Menurut Mamat, warga yang melihat kedatangan KPK, petugas mengendarai 3 mobil, ada sekitar 10 petugas KPK dan polisi bersenjata lengkap yang langsung masuk dan melakukan penggeledahan di kantor Dispora Parbud. 3 mobil masuk ke kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, sekitar 10 orang semuanya termasuk polisi bersenjata lengkap. 2 polisi langsung jaga pintu masuk kantor dinas tersebut, ujar Mamat saat dikonfirmasi oleh Detik.com pada Selasa 28 September 2021. Sudah 12 kantor dinas di pemerintah Kabupaten Probolinggo yang digeledah KPK dalam penanganan lanjutan kasus jual beli jabatan PJ Kades, di mana KPK sudah menetapkan 22 tersangka dan ditahan di rutan KPK. Hingga saat ini belum ada rilis resmi dari KPK soal tersangka baru.